Halo Bung, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Indeks harga saham gabungan mencoba untuk rebound dari koreksi dalam di beberapa hari terakhir, namun penguatan sudah mulai terbatas di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi, indeks harga saham gabungan tidak mampu bertahan di atas level 6.900-an. Saham-saham blue chip yang diharapkan menjadi penopang utama, terutama pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi, penguatannya sudah mulai terbatas, terutama untuk saham-saham perbankan big cap, di mana saham BBCA, kemudian BMRI dan BBNI hari ini berbalik arah melemah cukup dalam. Sementara BBRI penguatannya lebih ke arah terbatas sehingga daya dorong untuk indeks harga saham gabungan juga tidak maksimal. Saham-saham blue chip lainnya ada Telkom, setelah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 1%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX sesuai closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa mengawali perjumpaan, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di zona hijau, tapi penguatan yang terjadi sampai sejauh ini tipis saja, hanya di 0,04% penguatan dan bergerak di level 6.886,672. Sebenarnya secara intraday indeks harga saham gabungan sempat memberikan harapan di sesi pertama pada pagi tadi karena dibuka di zona hijau di 6.898,631. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan signifikan hingga menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 6.922,734. Level ini tidak mampu bertahan lama pemirsa. Indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau, namun penguatannya sudah mulai terbatas. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan cukup besar secara persentase memangkas penguatan, terutama yang terjadi di sesi pertama pada pagi tadi, dengan menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 6.881,791. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham blue chip yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan pasca pembukaan, terutama di sesi pertama pada pagi tadi, berbalik arah melemah dari perbankan. BBCA saat ini melemah di 0,58% di 8.650. Hari ini sempat menguat ke 8.750 pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa. Kemudian posisi saham-saham lainnya seperti Telkom hari ini juga berbalik arah melemah setelah intraday menembus ke 2.810 dan saat ini bergerak di Rp2.750 per saham, melemah di 1,08% pemirsa. Kemudian beberapa saham perbankan big cap lainnya, BMRI hari ini juga berbalik melemah setelah memberikan harapan menguat signifikan di sesi pertama, di mana BMRI mengalami pelemahan di 0,51% pemirsa. Kemudian BBRI hari ini memang masih bertahan di zona hijau di 30 menit jelang penutupan, namun penguatannya lebih ke arah terbatas. Daya dorong terhadap indeks harga saham gabungan cukup minim, sementara BBNI melemah di atas 1%. Kemudian juga ada beberapa saham big cap lainnya yang hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. HMSB hari ini bergerak stagnan, namun di tengah penguatan terbatas untuk indeks harga saham gabungan, beberapa saham hari ini masih mampu mengalami penguatan signifikan. Ada Unilever menguat di 8% di 1.560. Astra International hari ini juga menguat di 0,66% di 4.570. Gudang Garam menguat di 3,36%. KLBF hari ini juga menguat di 2,65% pemirsa. Sementara SMGR hari ini juga menguat di 1,53%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan cenderung akan berbalik ke level posisi pembukaan atau bergerak stagnan di sesi pertama pada pagi tadi.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan Vietnam yang secara signifikan menurunkan tarif impor menjadi 20% lebih rendah dari yang dijanjikan sebelumnya. Hal ini dalam upaya meredakan ketegangan menjelang tenggat kebijakan tarif besar-besaran yang dijadwalkan berlaku di 9 Juli mendatang. Presiden Donald Trump di Rabu waktu setempat dalam platform Truth Social mengatakan merupakan kehormatan besar untuk mengumumkan kesepakatan dagang dengan Vietnam dari pembicaraan langsung dengan pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam. ADP merilis perekrutan sektor swasta Amerika Serikat secara tak terduga mengalami kontraksi di Juni 2025. Data ini sebagai tanda yang mungkin bahwa ekonomi mungkin tidak sekuat yang diyakini investor dan menunjukkan bahwa The Fed mungkin akan memangkas suku bunga paling cepat pada bulan September. Penggajian swasta kehilangan 33.000 pekerjaan di Juni, penurunan pertama sejak Maret 2023. Ekonomi yang disurvei Dow Jones memperkirakan peningkatan 100.000. Angka pertumbuhan pekerjaan bulan Mei direvisi lebih rendah jadi hanya 29.000 pekerjaan, yang ditambahkan dari 37.000. Dari Asia, aktivitas sektor jasa di China tumbuh di laju paling lambat dalam 9 bulan terakhir di Juni, dipicu melemahnya permintaan domestik dan penurunan pesanan ekspor baru. Survei sektor swasta Caixin yang dirilis S&P Global menunjukkan indeks manajer pembelian sektor jasa turun jadi 50,6 dari 51,1 di Mei. Ini menandai ekspansi paling lemah sejak September 2024. Angka ini sejalan dengan PMI resmi China yang juga menunjukkan perlambatan aktivitas jasa menjadi 50,1 dari sebelumnya 50,2. Dari dalam negeri, rapat Panja Banggar DPR dan Kementerian Keuangan di Rabu mengindikasikan restu atas rencana pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun 2024 sebesar 85,6 triliun rupiah untuk menutup potensi pelebaran defisit APBN 2025 yang diperkirakan mencapai 662 triliun rupiah atau 2,78% dari PDB. Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa menghindari penerbitan utang tambahan di tengah situasi pasar keuangan yang penuh ketidakpastian. Keputusan ini dianggap sebagai jalan tengah dalam menjaga kepercayaan fiskal. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat dan masih bertahan di level 16.200-an per dolar Amerika Serikat hingga perdagangan di siang tadi. Dikutip dari RT hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,06% di level 16.210 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat di 0,22% di angka 16.200 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau melemah di 0,07% di level 96,70 di Kamis pagi tadi. Pergerakan rupiah dibayangi data terbaru dari ADP yang menunjukkan terjadinya penurunan 33.000 pekerja sektor swasta di Juni, di mana data ini di luar ekspektasi pasar. Akan tetapi, hal ini berpotensi memperkuat ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga The Fed di paruh kedua tahun 2025 ini. Sementara di sisi lain, sentimen positif global menyusul tercapainya kesepakatan dagang Amerika dengan Vietnam yang melahirkan penurunan tarif. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.245 rupiah. Posisi penutupan dari data RTI di 16.181 menguat di 0,24%. Terhadap euro di 19.082 rupiah, pound sterling di 22.302 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 112,91 rupiah. Harga batubara terus menggeliat di tengah dukungan pemerintah Amerika Serikat ke industri batubara yang semakin menguat. Harga emas koreksi di Kamis pagi usai mencatatkan penguatan di 2,57% dalam 3 hari terakhir. Sementara harga minyak tertekan seiring melimpahnya stok Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan membuat permintaan mengalami penurunan.
Harga batu bara terus menggeliat di tengah perubahan landscape energi di Amerika Serikat yang mendorong kebangkitan industri batu bara sekaligus mengungkap kerentanan sektor energi terbarukan. Hal ini terlihat dari rancangan undang-undang pajak yang baru disetujui Senat Amerika. Merujuk definitif, harga batu bara di Rabu waktu setempat di posisi 114 per ton menguat 0,53% dan harga ini adalah yang tertinggi sejak 5 Februari 2025 dan membuat harga batu bara menguat 7,4% dalam 4 hari terakhir. Harga emas dunia berhasil mempertahankan penguatan selama 3 hari beruntun ditopang data ketenaga kerjaan ADP Amerika Serikat yang lemah dan memperkuat taruhan pemotongan suku bunga, meskipun di Kamis pagi harga emas melemah. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia naik 0,55% di level 3.357,08 dolar Amerika per troy ounce. Kenaikan ini memperpanjang penguatan emas selama 3 hari beruntun di 2,57%. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,15% di posisi 3.351,89 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak merosot di Kamis pagi waktu Asia di tengah kekhawatiran melemahnya permintaan Amerika setelah peningkatan stok yang mengejutkan. Badan Informasi Energi Amerika mengungkapkan persediaan minyak mentah domestik naik 3,8 juta barel jadi 419 juta barel minggu lalu. Dilansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun 0,35% di 68,87 dolar Amerika per barel setelah naik 3% di Rabu. Harga minyak WTI Amerika Serikat turun 0,36% di 67,21 dolar Amerika per barel setelah sebelumnya naik 3,1% di Rabu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,29% di level 65,30 dolar Amerika per barrelnya. Kemudian nikel menguat di 0,26% di level 15.214 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,28% di level 3.340 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat cukup signifikan di 1,85% di level 3.980 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi yang pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.